Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Allah melindungi kita semua. Untuk yang sedang sakit, tetap semangat ya. Dan kita doakan semoga Allah memulihkan kesehatan kembali. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang kedua, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai, norma, serta kelembagaan sosial budaya. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai, norma, serta kelembagaan sosial budaya. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik harus bisa menyebutkan pengertian interaksi sosial. Yang kedua yaitu peserta didik harus bisa menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik harus bisa menjelaskan dan memberikan contoh interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Oke, kita perhatikan peta konsep berikut ini. Baik, mari kita mulai dengan materi kita, interaksi sosial. Sebelum lanjut, coba kalian amati gambar berikut ini. Oke, kalian perhatikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di antara 4 ini, manakah foto yang menggambarkan tentang interaksi sosial? Coba kalian amati. Oke, silahkan. Oke, baik. Setelah kalian amati, menurut kalian, manakah yang merupakan foto sedang melakukan proses interaksi sosial? Oke, betul sekali. Nomor 1 itu interaksi sosial. Nomor 2 itu juga interaksi sosial. Nomor 3 bukan interaksi sosial. Nomor 4 itu interaksi sosial. Ya, kenapa nomor 3 tidak interaksi sosial? Karena tidak memenuhi syarat dari interaksi sosial. Apa saja sih syaratnya? Yaitu harus ada 2 orang atau lebih. Kemudian melakukan satu komunikasi dan adanya kontak. Itu baru disebut dengan interaksi sosial. Oke, mari kita simpulkan. Apa sih pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Interaksi sosial bisa berbentuk individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Mari kita lihat, perhatikan video berikut ini. Winda, Saha, lagi ngapain? Ke halaman. Itu mau kemana? Mau ke depan. Ayo, udah berdua ya. Oke. Stop! Apaan sih? Serang! Serang? Iya. Ayo, kita ulang. Main gue aja. Serang! Boleh tuh, tapi Papa Sal sudah lihat gak? Papa Sal, sahabat penghias itu memang kita ajak-ajak. Kamu mau kemana ya? Aku boleh ikut gak? Kita mau pergi ya? Tadi aku dengar kalian mau pergi. Bisa tahu deh lo. Dia mau pergi. Setelah kita mau pergi, emang kita pengen ngajak lo gitu? Ya nggak tahu. Kamu gitu sih, kamu jahat banget. Kamu udah berubah sekarang. Yang jahat itu siapa? Oh tuh yang udah ngehianatin persahabatan kita. Iya nanti. Masalah apa ya? Polos deh lo.
anak-anakku sekalian, sudah paham pengertian interaksi sosial? Baik, kita lanjut dengan berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yaitu yang pertama adalah mutasi. Apa sih mutasi? Mutasi adalah peniruan atau menirukan. Contoh, seorang anak kecil suka main masak-masakan. Ya kan? Suka main masak-masakan. Kenapa dia begitu? Karena mengikuti atau menirukan orang tuanya yang suka masak di dapur. Atau contoh lain, misalnya kalian suka dengan satu idola bintang film Korea misalnya. Kadang-kadang kalian ngikutin kan? Bentuk rambutnya seperti mereka. Atau kalian pakai baju seperti mereka. Nah, itu adalah contoh imitasi. Yang kedua, selain imitasi, yaitu identifikasi. Apa itu identifikasi? Apa bedanya imitasi dengan identifikasi? Kalau imitasi, itu menirukannya hanya sebagian. Tapi kalau identifikasi, menirukannya seluruhnya. Bukan hanya bajunya, bukan hanya rambutnya, tapi sampai tingkah lakunya, kemudian cara berjalannya, semuanya ditirukan. Itu namanya identifikasi. Siapakah yang harus kita identifikasi dalam hidup ini? Satu tokoh yang harus kita identifikasi adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena tidak akan tersesat seseorang selagi dia menetapi dua hal, yang itu Quran dan hadis. Hadis itu adalah merupakan poin-poin tingkah laku yang dikerjakan oleh Nabi. Kita tirukan. Itu adalah salah satu contoh identifikasi. Ya, identifikasi adalah menirukan keseluruhan. Oke, yang kedua. Yang ketiga yaitu sugesti. Apa sih sugesti? Sugesti itu adalah mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga orang itu terpengaruh. Suatu contoh sugesti. Misalnya seorang dokter menghadapi pasiennya, dia melakukan sugesti sehingga si pasien itu percaya atas apa yang dia lakukan, apa yang dia bilang. Nah, si pasien itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Itu adalah salah satu contoh sugesti. Atau suatu contoh lain lagi, misalnya seorang guru. Ya, guru itu biasanya mensugesti siswanya. Bagaimana siswanya supaya dia itu patuh, dia itu mengikuti apa yang dia lakukan, apa yang dia bilang, apa yang dia perintah. Itu namanya sugesti. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu simpati. Simpati, kalian pernah lihat? Pernah dengar? Ya, bukan simpati kartu, tapi simpati di sini adalah simpati adalah perasaan. Perasaan seseorang yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Satu contoh, teman kita sedang sakit, kita ikut merasakan bagaimana dia sakit, kita dekati, kita perhatikan. Atau contoh lain, seseorang teman kita, orang tuanya meninggal, tentu sedih kan? Nah, kita ikut sedih, kita ikut merasakan. Nah, itu namanya adalah simpati. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, sugesti. Dan yang keempat adalah simpati. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham kalian? Dari awal kita sudah bahas 2 hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Apa bedanya? Kita lihat di video berikutnya. Untuk kali ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat.